Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranika. Di sini saya akan membuat kembali mengenai mikrotik, khususnya proxy dan bandwidth secara lengkap ya, teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita buat VMware-nya dulu untuk mikrotik. Di sini saya menggunakan virtual ya, teman-teman. Oke, untuk order kita MS-DOS, next. Ini kita beri nama karena materinya adalah proxy dan bandwidth. Oke, next. Ini kita single, kemudian kita customize. Nah, untuk ini kita naikkan jadi 256 aja. Untuk adapter kita ke bridge. Oke, di sini aturannya adalah 3 adapter. Satu untuk bridge, 2 lagi untuk host only ya, yaitu PM1 dan PM2. Oke, kita close, kemudian finish. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita klik all, install, no, dan yes. Kita tunggu sampai selesai menginstal. Nah, kemudian enter. Oke, sudah selesai. Kita masukkan nama admin, passwordnya kosong. Ini no, sorry. Oke, di sini kita masukkan sistem untuk nama ya. ID set name. Di sini kita kasih nama R aja, RPB, proxy dan bandwidth. Oke, kita kasih password. Untuk all-nya kita skip karena tadi kosong. Untuk name kita kasih password ini. Nah, oke, kita ke Winbox. Nah, masuk ke sini ya, connect. Nah, kita masukkan password, kemudian connect. Oke, di sini kita setting masing-masing ether. Ini kita beri nama one. Untuk ini kita beri nama lab A, dan yang terakhir adalah lab B. Nah, sudah ya. Kemudian kita ke IP client, kita tambahkan, kemudian oke. Oke, kita ke IP address. Kita untuk lab A kita beri IP 10.10.241. Nah, untuk slashnya di sini 26 ya, saya kasih 26 karena aturannya begini, 24 ditambah 10, dan untuk lab B 24 ditambah 30, seperti itu. Dan setelah ditambah itu adalah jumlah user. Nah, untuk lab B kita beri IP 20.20.241 karena di sini tambah 30 tadi 54, berarti kita gunakan /26. Nah, oke. Oh, itu koma ya, sorry. Nah, sudah selesai, kita masuk ke IP DNS, kita tambahkan IP cadangan 1, kita klik allow, oke. Di sini kita ke DHCP server, karena di sini kita cuma gunakan IP DHCP 1 untuk lab A saja, sementara lab B kita setting statis. Nah, di sini kita jangan lupa batasi tadi 34,
aturannya itu 34 ditambah 1 berarti 35. Kemudian next. Nah, yang ini kita awali dengan IP1 dulu supaya tidak macet untuk proxy-nya ya. Nah, di sini kita kasih IP gateway atau IP DNS dari router kita ya. Nah, kemudian next. Oke, kemudian kita pergi ke firewall. Nah, di sini kita NAT. Untuk ini SRC NAT dan ini kosongkan. Kita pergi ke out, pilih yang one. Actionnya kita masukin, kemudian oke. Nah, jangan lupa kita cek jaringannya ada atau tidak ya teman-teman. Nah, yang ini kita acak terlebih dahulu. Bebas ya. Oke. Nah, kita nyalakan PMS1. Kita tes lab A-nya terlebih dahulu. Nah, sudah ada. Coba kita cek di CMD. Kita coba cari jalur atau kita gunakan jalur Google ya. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Intinya pertama dari switch kita atau router kita, yang kedua router asli kita, yang ketiga adalah IP publik. Nah, oke, kita stop. Kita cek koneksi ke Google, apakah bisa. Nah, oke, berarti lab A sudah terhubung ke internet atau PMS1. Nah, kita coba PMS2. Oke, karena kita di sini menggunakan IP statis, maka kita harus setting IP-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa isi seperti ini. Saya akan mengganti IP DNS-nya saja. Nah, seperti ini, kita oke. Nah, kita cek kembali di CMD. Apakah benar jalurnya dari 2020? Nah, betul ya. Oke, yang kedua adalah IP router kita. Dan yang seterusnya adalah IP publik. Nah, sudah ada ya. Oke. Dan terakhir kita cek koneksinya. Oke, untuk PC A dan PC B sudah terhubung ke internet. Ini adalah internet gateway. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti dari pembelajaran ini. Kita setting proxy. Oke, kita gunakan PMS1. Oke, kita gunakan PMS1. Nah, biar lebih mudah, di sini saya akan pergi ke NAT terlebih dahulu untuk setting proxy-nya ya. Nah, yang ini teman-teman C-nya ganti DST. Kita masukkan address atau IP network untuk lab 1 atau lab A. Nah, kita masukkan bersama slice-nya ya. Untuk protokol default seperti ini, DST portnya 80 karena kita akan mengkonekkan proxy dengan HTTP. Untuk interface-nya kita gunakan lab A. Action-nya kita gunakan redirect dan pergi ke port 8080. Artinya proxy dari MikroTik ini. Nah, kemudian untuk mencatat aktivitas kita nyalakan log, kemudian oke. Terus kita pergi ke web proxy. Nah, ini kita nyalakan, kita ganti CC administratornya supaya kita tahu siapa yang blokir situs tersebut. Nah, di sini saya kasih contoh nama saya.
Nah, seperti ini. Jangan lupa nyalakan change on this. Seperti ini ya. Kemudian masuk ke akses. Nah, kita klik add. Nah, masukkan IP network lab A tadi. Nah, kita ada 4 tujuan. Pertama, kita blokir situs, yang kedua blokir file, yang ketiga blokir konten atau kata, dan yang terakhir adalah redirect situs. Oke, pertama kita blokir situs. Contoh situs di sini adalah http://forever.com. Nah, untuk actionnya kita deny. Nah, teman-teman biar cepat kita copy aja. Ini yes. Nah, ini tutup. Kita masuk ke path untuk blokir file. Kita blokir file mp3 saja. Musik berarti ya. Kemudian copy. Ini yes. Nah, yang ini ganti jadi wiki. Nah, seperti ini. Kita copy lagi. Dan yang terakhir, path-nya kita matikan. Nyalakan command dsthost. Di sini saya gunakan web Simmons. Nah, ini HTTP juga, bisa HTTP sih ini. Kemudian redirect, misalnya kita masuk ke link ini ya. Nah, bisa ke sini. Teman-teman bebas mau YouTube, Instagram juga bisa. Tapi sini saya kasih contoh SMK 1 Soreang ya. Oke. Oke, ini jangan lupa apply clear cache biar aman. Oke. Nah, teman-teman tinggal cek di Chrome. Nah, di sini kita masuk aja ke link HTTP semua ya. Di sini banyak banget HTTP. Nah, di sini banyak sekali link HTTP-nya ya, teman-teman. Nah, ya ini website sendiri sih. Nah, kita masuk. Teman-teman juga bisa masuk. Siswa bisa, dan passwordnya adalah, kalau teman-teman ingin masuk aja TKJ 2026. Kemudian masuk. Nah, di sini teman-teman bisa pilih dan baca deskripsinya. Saya sudah kasih tutor di sini. Kasih tutor bukan. Sudah kasih penjelasan di sini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah blokir situs. Nah, ini kita langsung klik. Nah, ini teman-teman kalau mau copy link tinggal copy-nya ya. Tinggal copy aja. Nanti masukkan ke Winbox seperti itu. Oke, kita langsung klik. Nah, kalau masih loading seperti ini artinya konfigurasi nyangkut ya, teman-teman. Oke, langkahnya adalah kita hapus data-data yang kita habis searching. Kemudian kita reboot Winbox-nya. Karena konfigurasinya nyangkut ya. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, sudah masuk kembali. Kita cek kembali di sini. Oke, kita klik lagi sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Langsung ke forbidden. Nah, lihat. Langsung keblokir oleh MikroTik proxy. Nah, kita masuk ke yang kedua. Kita blokir sebuah file musik tadi. Formatnya adalah MP3. Nah, ini kita tinggal klik. Nah, langsung ke forbidden. Yang ketiga, kita blokir sebuah konten atau pencarian situs. Nah, di sini adalah proxy HTTP untuk blokir konten pencarian kata wiki di situs tersebut. Nah, kita klik. Nah, terblokir ya. Ada kata wiki di sini. Nah, oke, yang terakhir kita redirect situs. Nah, ini teman-teman bisa baca juga deskripsinya. Langsung saja kita klik. Nah, harusnya pindah ke
situs SMK itu. Nah, sini ya, bukan di web Simon, bukan di web Simons ya. Bagian proxy sudah selesai ya teman-teman. Lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita langsung masuk ke bandwidth. Nah, teman-teman masuk ke queues, klik add. Nah, ini kita kasih nama untuk lab A. Nah, targetnya untuk seluruh jaringan lab A. Kita limit menjadi 2 MB untuk upload dan downloadnya. Kemudian copy karena untuk lab B. Nah, ini. Yang ini kita blokir, kita bandwidth data si klien B yang sedang digunakan berarti. Jadi IP address klien itu sendiri, yang lain aman. Seperti itu. Nah, untuk upload dan downloadnya saya kasih batas 1 MB. Kemudian oke. Kemudian kita klik Windows kanan atau kiri untuk mengetes jaringan. Ya, teman-teman masuk ke speed test. Kita masuk ke CBN Fiber aja. Supaya agak berat. Nah, lihat. Langsung merah ya. Nah, kita coba go. Apakah lab A sudah berhasil terbandwidth atau tidak? Nah, lihat di sini ini merah kembali ya teman-teman. Dan untuk test speed ini harusnya di bawah 2 MB. Kalau lebih berarti gagal. Intinya tidak boleh lebih dari 2 MB untuk lab A ya. Oke, sudah selesai bagian lab A. Sekarang kita pindah ke lab B terlebih dahulu. Nah, kita cek bandwidth dari lab B. Oke, kita coba lagi ya. Nah, tiba-tiba di bawah 1 mega. Nah, langsung merah ya. Artinya bandwidth selesai untuk lab A dan lab B. Nah, mentok 1 mega tuh. Nah, sudah selesai ya. Oke, untuk bandwidth dan lab B dan lab A sudah selesai. Yang terakhir adalah setting bandwidth dari lab B ke lab A. Nah, ini di video saya sebelumnya tidak ada ya teman-teman. Jadi saya lanjutkan secara lengkap. Untuk targetnya kita gunakan lab B karena kita targetnya adalah lab B. Kita gunakan destinasi dari lab A. Nah, untuk limit saya gunakan 10 MB saja. Teman-teman bisa setting sebebasnya. Di sini saya setting 10 MB saja. Klik OK. Nah, jangan lupa ini pindahkan ke atas. Nah, oke, kita buka VMware-nya untuk klien B. Nah, kita nyalakan. Sambil kita nyalakan, kita pakai Open Speed Test Server untuk mengetahui server dari web A ya. Oke, kita start. Nah, kita dapat 2020. Sorry, belum diganti ya. Ininya lupa saya ganti. Nah, karena destinasinya lab A, berarti kita gunakan lab A. Nah, kita stop dulu. Oke. Kita coba start kembali. Nah, harusnya ini ya, 10.10. Tadi saya lupa tidak mengganti VMnet-nya ya, atau portnya.
Nah, kita masuk ke klien B. Oke, kita setting LAN-nya statis ya, karena lab B itu statis. Jadi kita harus mengisi IP sendiri. Oke, kita masukkan 20.24. Karena 2 tadi sudah digunakan di PC asli, maka di sini 3. Oke, untuk subnetnya kita gunakan /26, berarti ini. Dan gateway-nya adalah 1. Nah, ini. Untuk DNS kita gunakan 111 di atas. Alternatifnya IP DNS router tersebut. Nah, seperti ini. Klik OK. Kita cek statusnya. Apa sudah connect? Nah, sudah ya. Oke, sudah tepat ya teman-teman. Oke, langsung kita ke Simangki. Nah, Simangki. Oke, kita coba hubungkan dulu ke internet. Apakah ada? Oke, kita coba koneksikan ke Google. Oke, ternyata belum connect ya teman-teman. Nah, kita coba ganti lagi IP-nya. Oke. Kita coba pindahkan ini 4 atau 5 ya. Kita coba ke 5. Oke. Kita cek statusnya lagi. Sudah ya. Coba kita cek kembali di CMD. Oke, masih belum mau ya teman-teman. Oke, sabar. Kita keluar dulu. Nah, yang ini oke, kita tunggu terlebih dahulu. Kita coba cek di Winbox. Aman ya teman-teman. Oke, aman ya. Tidak ada yang aneh. Oke, kita coba disable. Kemudian enable. Oh iya, saya lupa teman-teman. Sabar. Nah, ini dia. Saya lupa setting ini. Nah, ini ya. Sorry. Saya lupa setting ini ke PWNet 2 untuk sebagai lab B. Ya, saya lupa. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita coba ulangi. Ya, namanya juga manusia ya. Nah, kita coba kembali. Harusnya sudah connect. Tadi masih menggunakan bridge. Ya, tidak connect karena sudah diacak ya IP-nya. Oke, kita coba kembali tes ke Google. Nah, sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Simangki. Nah, kita salin IP server di OpenSpeed. Nah, ini. Nah, yang ini kita salin.
kemudian kita pergi ke sini. Nah, kita copy aja, kemudian enter. Nah, sudah masuk ke sini, teman-teman pantau juga sama winbox-nya. Nah, kita pantau, kita start ya. Nah, merah ya, tuh. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya lab A berhasil mengkoneksikan bandwidth ke lab B ataupun sebaliknya. Nah, pasti dapat kisaran di bawah 10 atau maksimal 10. Nah, lebih satu tidak apa-apa, selama masih 10 ya. Karena ini sifatnya sementara. Karena kalau kita tes lagi, hasilnya beda. Nah, kita coba sekali lagi. Apakah di bawah 10 MB atau tidak. Oke, ini mentok 99 Mbps ya. Untuk upload kita lihat lagi. Nah, teman-teman bisa lihat uploadnya 10 dan downloadnya juga 10. Nah, 10 pas ya teman-teman. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan, dan mohon maaf apabila suara kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.